Sabtu September kita ada di Masjid Agung Kabupaten Sleman untuk mengikuti Hari Bermuhammadiyah yang pagi ini diunduh oleh PCM Sleman bersama Dan Nugroho dan teman-teman dari Kokam Sleman. Berapa personel Dan? Ya, kurang lebih 50 personel, oke. sampai 60 badan. Siap. PCA Sleman Sedaya nggih. PCM dan PCA nggih. Majelis Ekonomi. Bu. Pak. Oh. Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman, mohon maaf Kabupaten Sleman, akan kita mulai bersama-sama. Dan sebelumnya sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin jamaah yang sudah hadir di area Masjid Agung Sleman untuk segera masuk di dalam Masjid Agung Sleman karena kegiatan acara inti pengajian Hari Sebelum kami serahkan untuk memandu jalannya acara inti pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman, kami akan sampaikan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama kabar gembira dari Surya Citra Madani lewat videotron. Dan kami akhiri untuk kegiatan peracara pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman, mohon maaf Kabupaten Sleman, akan kita mulai bersama-sama. Dan sebelumnya sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin jamaah yang sudah hadir di area Masjid Agung Sleman untuk segera masuk di dalam Masjid Agung Sleman karena kegiatan acara inti pengajian Hari Sebelum kami serahkan untuk memandu jalannya acara inti pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman, kami akan sampaikan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama kabar gembira dari Surya Citra Madani lewat videotron. Dan kami akhiri untuk kegiatan peracara pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya diberi tugas dengan teman-teman, diberi tugas 5 orang oleh pimpinan daerah Muhammadiyah untuk membawa masyarakat Sleman kalau umroh lewat STM. Apa itu STM? Surya Citra Madani. Menika jadwalipun, perincianipun mangke badhepun pintun. Kula matur rencana-rencana mbok diberi sing akeh. Jape pripun? Wonten jaman print Pak saniki, jaman HP. Mangke tetapi dengan ini pun nonton. Utusan foto. Dados ngaten. Warga Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sapunika sampun gadah biro umroh spesial khusus dan modern. Namanya Surya Citra Madani. Itu tangan saya. Pelanggan mangke keluarga besar Muhammadiyah beserta keluarganya
dari awam sampai pimpinan sampai keluarga tonggo teparo menawi badhe umroh kasuwun melalui Surya Surya Citra Madani. Insya Allah biaya terjangkau, pelayanan memuaskan, dan seterusnya. Maka diwakilkan HP. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pengajian Hari Bermuhammadiyah di momentum spesial kali ini kita akan mulai bersama. Pengajian Hari Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Sleman, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah bak cahaya pencerahan. Muhammadiyah semakin kokoh dalam membangun bangsa dan peradaban. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahidan. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang nantinya akan hadir di tengah-tengah kita. Kita juga turut menyapa Profesor Dr. Irwan Akif MPD. Kemudian yang kami hormati Bupati Sleman, dalam hal ini hadir kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Susniarto MM. Selamat datang Bapak. Kemudian juga yang kami hormati baik juga dari jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, segenap pimpinan jajarannya, kemudian juga pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman, kemudian juga pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah se-Kabupaten Sleman. Hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini pimpinan ortom tingkat daerah, dan juga turut kami menyapa juga pimpinan amal usaha masyarikatan yang tentunya telah hadir pada kesempatan kali ini, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan juga perkenannya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri rangkaian acara pengajian Hari Bermuhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, segenap keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah yang kami hormati. Salawat serta salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah berkenan acara kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin seluruh warga masyarikatan yang kami hormati dan juga yang turut bergabung melalui live dari channel YouTube TV-mu. Berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca Robi Wadlil Asiti Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Dr. Zahrul Mufrodi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Ketua PP Muhammadiyah Profesor Irwan Akib Sugeng Rawuh wonten ing Sleman, Prof. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sleman yang dalam hal ini diwakili Sekda Sleman, matur nuwun. Pimpinan daerah Kabupaten Sleman, pimpinan daerah Aisyah Sleman, pimpinan cabang se-Kabupaten Sleman dan pimpinan Aisyah se-Kabupaten Sleman, ortom di tingkat kabupaten maupun cabang. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah se-Sleman, warga Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin kita Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali utamanya kenikmatan iman dan Islam, dan kesehatan, kenikmatan kesempatan. Allah memberikan kenikmatan ini pada kita sama bersilaturahim di Masjid Agung Sleman rangka Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman. Semoga apa yang panjenengan semua kemudian ikhtiarkan untuk sampai di sini dan pada nantinya pulang ke tempat masing-masing mendapat ridho dari Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia penyelenggara yang pertama mengaturkan sugeng rawuh di Masjid Agung Sleman ini. Semoga kerawan panjenengan semua untuk meningkatkan tali silaturahim ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kami selaku panitia banyak berterima kasih utamanya kepada seluruh yang telah mensukseskan terselenggaranya Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman ini. Terima kasih dan atas arahannya kepada pimpinan daerah dan pimpinan Aisyah Kabupaten Sleman. Terima kasih kepada seluruh anggotanya, terutama takmir Masjid Agung Sleman yang telah mengizinkan tempat ini untuk kita berkumpul. Semoga masjid ini membawakan kemakmuran di masyarakat Sleman khususnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kami aturkan kepada terutama panitia Hari Bermuhammadiyah cabang Sleman. Insya Allah ikhtiar panjenengan, keringat panjenengan semuanya tertulis sebagai amal ibadah panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami di sini memberikan layanan untuk panjenengan semua bisa hadir di pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman ini. Harapannya apa yang kita lalui bersama ini benar-benar akan diteruskan istiqomah kita datangi semua pengajian-pengajian dan nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita. Pada saatnya nanti kami mohon Prof. Irwan Akib untuk memberikan tausiahnya pada kita semua, memberikan pencerahan di pagi hari ini secerah matahari dan pagi hari ini, insya Allah. Kami matur sedikit bercerita terkait dengan cabang Sleman. Alhamdulillah di cabang Sleman ini yang memang kita berikan termasuk di ranting-ranting, baik itu pemuda NA, kemudian IPN, itu juga ada POKAM dan sebagainya. Kami juga diamanahi 8 sekolah. Jadi di tingkat SD, MI itu ada 4,
kemudian SMP ada 1, dan SMA, SMK ada 3, dan beberapa belasan diantaranya PAUD dan TK. Alhamdulillah kami juga diamanai sekarang klinik Aisyah, ya, klinik Pratama Aisyah Manggaran. Monggo Bapak Ibu kalau pengen konsultasi, saya tidak mendoakan untuk sakit gitu, atau menjaga kebugarannya, bisa tindak wonten ing mriku. Dan pada saatnya nanti mohon kalau sudah bisa menerima BPJS bisa dipindahkan ke Manggaran untuk yang dekat-dekat dengan saya. Di samping itu kami juga mohon doa dan restunya. Insya Allah PCM Sleman akan membangun gedung dakwah Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi nanti adik-adik dari SMP Muhammadiyah Sleman, monggo adik-adik akan berkeliling di sana, minta semua untuk memberikan infak terbaik gedung dakwah Muhammadiyah ini, Muhammadiyah dan Aisyah, karena tidak meninggalkan Aisyahnya. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah yang sekarang ya, jadi bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 1960, dan sekarang sudah diruntuhkan, sudah digali. Nanti insya Allah ada kick off di saat Hari Muhammadiyah ini. Monggo adik-adik yang ibu-ibu nyuwun ngapunten. Jadi yang Allah titipkan ya, itu harta itu harus kita bawa. Jadi harta itu jangan ditinggal di dunia. Harta yang kita miliki harus kita bawa ke akhirat. Untuk itu monggo infak terbaiknya panjenengan masukkan, nanti adik-adik dari SMP Muhammadiyah Sleman akan sowan ke panjenengan. Kami tidak hanya menerima bentuk wujud uang. Di kotak panjenengan sampun wonten kartu kecil niku wonten barcode-ipun, wonten nomor rekeningipun. Jadi panjenengan saged transfer kalau tidak bisa pas tidak membawa, atau kalau membawa pun dan transfer juga boleh. Insya Allah kami siap untuk menerima. Dan panjenengan kalau ada kuningan wonten ing mriki niku nggih, monggo dipunan niki tempat terbaik nggih. Insya Allah malaikat juga akan mencatat amal baik panjenengan. Monggo cincin dan lain sebagainya itu yang tidak panjenengan bawa nanti nyuwun ngapunten gitu ya. Itu bisa dititipkan di sini dan insya Allah akan kita terimakan di akhirat nanti. Monggo gelang dan lain sebagainya itu diwujudi sedang terbawa. Sambil menunggu, karena tadi dibatasi hanya 7 menit, maka itu saja yang ingin saya sampaikan. Nyuwun pangapunten sedaya lepat, anggen kula matur wonten lepat nyuwun pangapunten. Saya akhiri dengan 2 pantun nggih Bapak Ibu. Meski tidak cakep, nyuwun dicakepke nggih. Delima masih keras kulit luarnya, jangan dipetik dari tangkainya. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Setunggal menit. Matahari bersinar indah, murni dan alami, membuat tumbuhan berkembang menghasilkan. Hari bermuhammadiyah sebagai ajang silaturahim, memperkuat ukhuwah yang berkemajuan. Boleh kita berikan apresiasi memperkuat ukhuwah dan juga Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Prof. Zadrul untuk tetap di tempat karena setelah ini akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Bapak Ibu hadirin diakan untuk tampil ke depan dalam momentum kick-off spesial kali ini. Yang pertama, Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Irwan Akid, MPD, diserahkan untuk tampil ke depan. Kemudian juga Bupati Sleman dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Susmiarto MM.
Kemudian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, Bapak Arif Mahfud SAG MSI. Kemudian juga dari PCM Sleman adalah Profesor Dr. Zahrul Mufrodi yang sudah berada di tempat. Kemudian juga dari pimpinan cabang Aisyah Sleman, Ibu Muzabikah MPD, disilakan untuk tampil ke depan. Disilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ikuti bersama kick-off pembangunan gedung dakwah persyarikatan Muhammadiyah dan juga Aisyah cabang Sleman sesaat lagi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di momentum pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akan awali kick off pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah Aisyah cabang Sleman kali ini. Kita akan hitung mundur persiapan, dimohon Bapak Ibu kita akan hitung mundur dari hitungan 3, 2, 1 nantinya untuk menekan tombol di depan. Bapak Ibu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kick off pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah dan Aisyah cabang Sleman dimulai. 3, 2, 1, kita berikan apresiasi yang luar biasa. Berikut video dari gedung dakwah persyarikatan Muhammadiyah Aisyah cabang Sleman. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon dukungan doa dan juga dukungan terbaiknya untuk pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah dan juga Aisyah cabang Sleman. Ya, kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan naskah pengukuhan, saya perlu mengomentkan Bapak Ketua yang mungkin akan mengukuhkan, tapi karena beliau sedang sakit, maka pengukuhan diwakilkan kepada. Untuk itu pada kesempatan kali ini akan saya bacakan naskah pengukuhan agen Surya Citra Madani ditirukan. Naskah pengukuhan agen Surya Citra Madani Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 September tahun 2025 Miladiah, bertempat di Masjid Agung Dr. Wahidin Sujirohudodo Sleman. Saya Arif Surestio atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman mengukuhkan saudara-saudara sebagai agen SDM tingkat cabang. Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya di Sleman pada tanggal 28 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 September 2025 Masehi. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman atas nama Haji Arif Surestio SE NPM 5631155. Terima kasih, mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan surat tugas pengukuhan agen Surya Citra Madani. Untuk itu diwakilkan untuk tampil ke depan Bapak Dr. Andes Haji Jubiran MPD, disilakan. Kemudian yang kedua Ibu Haja Sita Winayah SPD, disilakan untuk tampil ke depan. Dan berikut Bapak Ibu kita akan ikuti bersama
untuk penyerahan simbolis surat tugas berikut ini. Penyerahan surat tugas akan disampaikan oleh Bapak Arif Sulistyo, Sarjana Ekonomi. Penyerahan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Jumiran, MPD. Berikut kita akan simak bersama-sama penyerahan surat tugas. Seusai pengukuhan agen Surya Citra Madani tingkat cabang Muhammadiyah se-daerah Sleman. Kita berikan apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya untuk penyerahan simbolis kedua akan diserahkan kepada Ibu Haja Sita Winaya, Sarjana Pendidikan. Berikut ini. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu, tentunya bulat tekad komitmen dari agen Surya Citra Madani tingkat cabang Muhammadiyah se-daerah Sleman untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Kemudian yang kedua dari pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan dan juga yang ketiga dari pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah. Berikut ini kami persilahkan dari perwakilan pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga turut serta dimohon untuk mau dan untuk tampil ke depan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman, Bapak Haji Nasir. Silahkan. Oh ya. Baik, disilahkan kembali kami mengundang dari perwakilan pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping sudah berada di depan. Kemudian juga kami mengundang juga pada kesempatan yang berbahagia ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah. Baik, disilakan kepada yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Bapak Haji Nasir, untuk dapat menyerahkan. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ikuti bersama-sama momentum penyerahan sertifikat wakaf untuk 3 PJN. Yang pertama adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan dan pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah. Disilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Muhammadiyah Jogja Expo keempat di tahun 2025. Kita berikan apresiasi dulu Bapak Ibu, bentuk komitmen dari persyaratan untuk berikan utusan terbaik khususnya dari PDM Sleman yang turut serta dalam MJE keempat 2025. Berikut kami mengundang untuk tampil ke depan. Yang pertama dari pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah. Yang kedua dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Yang ketiga dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Selanjutnya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kalasan. Berikut yang kelima dari pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir. Kemudian yang keenam dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sleman. Yang ketujuh dari pimpinan ranting Muhammadiyah Margo Katon. Kemudian selanjutnya dari Ibunda tercinta Aisyah, dari pimpinan ranting Aisyah Sumber Arum, selamat. Kemudian yang ke-9 dari pimpinan ranting Atas Condong Catur, dan yang dari takmir masjidnya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk 10 untuk daerah Muhammadiyah yang mohon untuk berkenan tampil ke depan. Dan nantinya untuk utusan dari PDL dalam penyerahan piagam diserahkan oleh yang kami hormati Bapak Arif Mahfud SAG MSI, nantinya juga turut serta untuk menyerahkan piagam penghargaan. Baik Bapak Ibu hadirin, kembali kami mengundang nama-nama atau perwakilan dari segenap jajaran baik cabang, ranting maupun takmir masjid yang mewakili, baik juga dari PCN Prambanan, Berbah, Godean, Kalasan, Minggir Sleman, Margo Katon, Sumber Arum, kemudian Perumnas Condong Catur dari PRA, kemudian dari takmir Masjid Al-Kausar Rinjingan. Berikut ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam momentum pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman kali ini, tentunya menjadi spirit motivasi untuk kita semuanya. Kita saksikan bersama ini bentuk apresiasi atas komitmen Bapak Ibu terus serta tentunya mengikhtiarkan program
dan juga potensi melalui cabang, ranting dan juga takbir masjid dalam rangkaian acara Muhammadiyah yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu telah berlangsung di JEC yang tentunya diikuti oleh ribuan warga persyarikatan Muhammadiyah yang hadir dan dihadiri juga oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dibuka secara langsung dan beliau berkenan untuk melihat dan juga meninjau stand-stand yang berada di area Muhammadiyah Jogja Expo beberapa waktu yang lalu. Dan juga Bapak Ibu, tentunya kita akan melihat bersama kali ini momentum spesial juga, wajah-wajah penuh kebahagiaan dari warga persyarikatan yang diwakili oleh cabang, ranting dan juga perwakilan dari takbir masjid untuk menerima penghargaan, tentunya sebagai bentuk apresiasi. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu sekali lagi untuk jajaran pimpinan cabang, ranting dan juga takbir masjid yang tentunya menjadi peserta atau bagian spesial dalam Muhammadiyah Jogja Expo keempat tahun 2025. Diucapkan terima kasih Bapak Ibu. Disilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih pada Bapak Arif Mahfud SAG MSI. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita sudah dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris PDM Sleman, Bapak Arif Mahfud SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhurahu ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Irwan Akib MPD, yang kami hormati Bupati Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Dr. Andes Susmiarto MM beserta jajaran Muspica Kapanewon Sleman yang kami hormati, kami muliakan. Pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman, Aisyah, Ranting dan Aum se-Kabupaten Sleman yang kami hormati dan kami banggakan. Amin. Di siang hari ini bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam hari berbahagia Kabupaten Sleman. Tadi Pak Ketua PCM Sleman mengakhiri dengan pantun. Sambutan ini kami awali juga dengan pantun. Sabdi ke Masjid Agung Sleman. Kita hadir dalam pengajian bermuhammadiyah, kita gembirakan untuk Sleman berkemajuan. Sekali lagi yang kami hormati Profesor Dr. Irwan Akib yang juga warga Muhammadiyah Ranting Sidokarto Budian. Jadi beliau Ketua PP Muhammadiyah yang satu ini yang berasal dari Makassar, sesungguhnya sejak 1,5 tahun yang lalu sudah mempunyai tempat tinggal berdomisili di Ranting Sidokarto. Sehingga monggo Bapak Ibu di Ranting Sidokarto untuk bisa berkomunikasi, bersilaturahim dengan beliau untuk menambah wawasan kemuhammadiyahan kita. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa
sesungguhnya pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman di putaran ke-12 ini merupakan ajang kolaborasi, ajang untuk menyatukan berbagai potensi. Yang pertama adalah potensi ekonomi, yang mana di luar sana terdapat banyak UMKM yang kita berdayakan untuk menyongsong dan membersamai pengajian di pagi hari ini. Sekaligus yang kedua adalah bagaimana menuangkan kolaborasi dalam bidang seni budaya. Di pra-acara sudah kita tampilkan potensi-potensi seni budaya yang ada di Aum Kapanewon Sleman. Ini membuktikan bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah batas pada gerakan omong saja, tapi kita implementasikan, kita aktualisasikan dalam bidang seni dan budaya. Kolaborasi yang ketiga adalah bahwa dengan Hari Bermuhammadiyah ini juga kita berkolaborasi untuk bagaimana kita memeriksakan kesehatan kita, jiwa kita, bahwa di depan juga ada klinik kesehatan, ada PKO Muhammadiyah Pakem yang mensupport kegiatan kita sehingga kita bisa memeriksakan kesehatan kita dalam rangka untuk bagaimana mensiarkan dakwah kita dengan badan jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Terus selanjutnya yang kedua kalinya kami apresiasi pada teman-teman agen SCM di wilayah Kabupaten Sleman di masing-masing cabang untuk bisa memaksimalkan potensi ibadah umroh kita melalui biro resmi kita. Satu-satunya biro resmi kita milik Muhammadiyah adalah SCM. Diwakili oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Sleman. Untuk itu kepada Bapak Dr. Susnito MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah diberikan kesempatan, kondisi sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam acara pengajian Hari Bermuhammadiyah yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan Budaya dan Olahraga Profesor Dr. Irwan Hakim MPD. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Sleman yang dalam ini Pak Joko Gergesi nomor kemarin dikapili Pak Arif dan seluruh jajarannya. Yang Gergesi ini dipaksa-paksa nggak bisa. Kemudian tuan rumah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Profesor Dr. Ujun Janul Froti STMT PM beserta seluruh jajarannya. Kemudian Pak Paneu Sleman, Pak Kapolsek Sleman dan juga hadir pada kesempatan ini. Juga dari pengurus cabang ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah dan juga dari AU dan jamaah sekalian yang berbahagia. Izinkan saya mewakili Pak Bupati karena ada acara yang bersamaan. Pertama, pemerintah Kabupaten Sleman sangat menyambut baik senantiasa bekerja sama sinergi dengan organisasi Muhammadiyah maupun tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pak Arif itu dan Ustadz Rezan tergabung juga dalam forum FKB, forum kerukunan umat beragama. Pak Nasirun juga salah satu bersama Pak Marifin
juga menjadi pengurus Basnas Kabupaten Sleman. Ini yang saya katakan. Nanti yang lain juga di level cabang, di level ranting tentu kader-kader Muhammadiyah selalu bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka memajukan umat, memajukan wilayah khususnya di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mari kita selalu bergandeng tangan dalam memajukan wilayah Kabupaten Sleman ini menjadi wilayah kabupaten yang aman, damai, sejahtera, lahir dan batin. Para jamaah yang kami hormati, kemarin ada informasi ini bahwa terdapat masyarakat yang masih kategori anak-anak itu disinyalir ada sudah mengarah ke radikalisme. Ya. Nah ini sedang dipantau. Kita koordinasikan kemarin, kita juga undang dari Muhammadiyah, dari sekolah dan sebagainya. Bagaimana penanganannya? Belum disebut wilayahnya di mana, tetapi karena masih kelas SMP ini kan menjadi perhatian kita semua. Nah oleh karena itu tentu diawali bagaimana hubungan orang tua dan anak, bagaimana pengawasan di sekolah juga, di pendidikan, penggunaan media sosial kelihatannya lewat itu, sehingga tentu pendidikan yang mengedepankan ukhuwah dari intoleransi, apalagi radikal sejak dini, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat. Oleh karena itu kami pesan, mari kita jaga anak-anak kita semua agar anak-anak kita itu bisa hidup taat patuh ya, kepada tuntunan agama, ajaran agama, patuh hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua, dengan sesama dan seterusnya. Ini saya kira di Muhammadiyah sekarang sudah banyak berkembang pendidikan kemanusiaan ini. Tentu ini menjadi fundament penting pendidikan itu mulai dari situ. Karena apa? PAUD sampai SD itu Muhammadiyah kan banyak, tapi kemudian ada yang harus ke negeri. Tapi kalau dasarnya sudah bagus, insya Allah nanti lebih bagus dari situ. Nah oleh karena itu yang perlu kita bersama-sama wujudkan itu. Kemudian para jamaah sekalian, hari ini kalau panjenengan tadi perputan itu saya lewat sini setengah 8 itu sudah ramai ibu-ibu. Saya WA Pak Arif, acaranya jam berapa? Jam 9 mulai Pak, karena ada pra-acara. Saya sampai sini setengah 9. Bapak Ibu kalau tadi lewat di jalan-jalan banyak kegiatan kebersihan. Memang dari Kementerian Lingkungan Hidup mendorong hari ini memang kita gotong royong bersama dalam rangka menangani kebersihan, terutama adanya sampah liar. Dan pencanangan ini nanti 15 September sampai 15 Oktober bersama-sama mari kita dukungan masyarakat, gerakan-gerakan kebersihan itu kita jaga jelang perubahan musim. Biasanya kalau perubahan musim itu rawan, misalnya nanti terjadi musim mau kemarau atau hujan. Ini saja ini anomali kan musimnya. Nah, biasanya berbernya itu baru hujan. Kalau kebersihan saluran, kebersihan tempat-tempat penampungan air yang itu menjadi sumber nyamuk dan seterusnya juga perlu dijaga. Kemudian juga yang di para petani kita, leptospirosis ya, itu di beberapa tempat sudah ada. Jadi penyakit karena dari tikus. Jadi kalau pulang dari sawah, kira-kira di situ ada sumber tikus, ya bersih pakai sabun dan sebagainya, disinfektan dan sebagainya agar semua kita terjaga. Sehingga jangan sampai kejadian ini ada di Sleman, karena memang kemarin di wilayah itu, makanya kita kepada para petani kita harapkan kita berikan informasi agar kita selalu waspada dan jaga. Syukur sumber-sumber tikus itu bisa dibasmi. Sehingga itu harapan kita, sehingga dari keluarga Muhammadiyah, dari jamaah Muhammadiyah, kami harapkan terus kita gandeng kolaborasi ini. Kemudian kami ucapkan selamat tadi para pengurus dari cabang ranting yang diberikan penghargaan, termasuk
ada lonceng surat Al-Fatihah. Para jamaah yang kami hormati, selanjutnya nanti mungkin saya tidak bisa sampai selesai begitu pengajian karena hari ini kami jajaran menerima kehadiran atlet Kabupaten Sleman yang alhamdulillah kemarin kita dalam pekan olahraga daerah istimewa Yogyakarta Sleman untuk 4 kali berturut-turut menjadi yang terbaik atau juara. Nah, karena itu mudah-mudahan ini menjadi semangat motivasi bagi masyarakat bahwa kegiatan melalui olahraga itu positif, melalui budaya itu positif, sehingga kita menghindari hal-hal negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak segera tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak dan perhatikan, yaitu launching sistem administrasi digital PDM Sleman. Tentunya berbasis digital. Kali ini akan kita undang juga kepada Profesor Dr. Irwan Hakim MPD untuk berkenan tampil ke depan. Kemudian yang kami hormati juga dari PDM Sleman Bapak Arif Mahfud SAG MSI untuk tampil ke depan. Silakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bentuk komitmen dari Persyarikatan Muhammadiyah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh warga persyarikatan melalui sistem administrasi digital pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Berikut dengan menekan tombol kita akan hitung mundur 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Launching sistem administrasi digital PDM Muhammadiyah Sleman. Surat Sistem Administrasi Digital Muhammadiyah Sleman. Suratmu merupakan website yang digunakan untuk memudahkan memanajemen data dan administrasi kantor. Lalu, bagaimana cara mengirim dokumen digital ke PDM Sleman? Perhatian bersama untuk di momentum kali ini dalam Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman. Berikut pengajian yang akan disampaikan oleh Ayahanda Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk itu kepada Profesor Dr. Irwan Hakim MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya menghormati pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, pimpinan daerah Aisyah Sleman, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan ortom se-Kabupaten Sleman yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada pagi menjelang siang ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka Hari Bermuhammadiyah, sekaligus kita bersilaturahmi sesama warga
Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh orangnya. Selawat dan salam perjunjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan menjadi panutan, menjadi ikutan di dalam setiap aktivitas kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sangat berbahagia, ketika panitia minta saya untuk mengisi acara ini, saya mengiyakan karena sekaligus silaturahmi. Saya juga sebenarnya sekarang menjadi warga Sleman. Saya kurang lebih 1 tahun lebih di bolak-balik Makassar, Jogja, dan berdomisili di Sidoarjo. Sebelum rumah saya itu ada SD Muhammadiyah Sidoarjo, orang masuk situ. Jadi ini sebenarnya intinya saya hadir sekaligus menjadi wadah silaturahmi Bapak Ibu warga Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah, dan ortom-ortomnya di Sleman, dan sekaligus untuk kita saling mengingatkan, saling memberikan pemahaman untuk apa sih sesungguhnya kita ber-Muhammadiyah. Hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini meluangkan waktu mungkin seharian, mulai pagi tadi waktu saya dari rumah itu, saya lihat teman-teman itu berbondong-bondong. Ini semangat ber-Muhammadiyahnya sangat tinggi. Tentu walaupun hari ber-Muhammadiyahnya 2 bulan sekali, tetapi bukan berarti bahwa kegiatan ber-Muhammadiyahnya hanya 2 bulan sekali. Bahkan mungkin aktivitas ber-Muhammadiyahnya itu setiap saat. Nah, pertanyaannya kemudian apa sih yang mendorong kita untuk hadir ber-Muhammadiyah, mengorbankan segalanya? Tadi pimpinan cabang membangun apa? Pusat dakwah, tentu juga membutuhkan dana, dan biasanya dananya Muhammadiyah. Nah, apa yang mendorong kita untuk melakukan itu semua? Sudah tenaga, materi juga kita berikan semuanya ke Muhammadiyah. Setiap bulan kita tidak diberikan apa-apa oleh Muhammadiyah. Dari sini, ini pertanyaannya, kenapa kita mau melakukan itu? Kenapa kita mau melakukan itu? Tentu ada sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita di dalam ber-Muhammadiyah cuma satu. Bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan itu. Tadi Pak ditanya, Pak disiapkan meja atau kursi? Ya, terserah aja. Ternyata disiapkan kursi, dan kursinya gratis. Macam-macam. Kursinya gratis. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena kita berharap bahwa melalui Persyarikatan Muhammadiyah, melalui Aisyah, melalui Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, apalagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan seluruh ortom-ortomnya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya. Cuma itu tujuan kita satu. Sekali lagi, tujuan kita ber-Muhammadiyah, tujuan kita ber-Aisyah, berapa saja yang Muhammadiyah, termasuk di amal usaha Muhammadiyah, tujuan kita satu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Nah, itulah apa balasan yang paling, harapan yang paling tinggi, sehingga kita mau melakukan itu semua. Kita mau berpanas-panasan. Kita mau coba, kalau misalnya ketika ada milad, kita berpanas-panasan di situ, kita meluangkan waktu, kita menghabiskan tenaga kita semua
Tujuan kita satu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa itu? Sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan kita di dunia ini cuma dua. Pertama, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, tugas kehalifaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hadir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus juga wujud pengabdian kita sebagai khalifah melalui Persyarikatan Muhammadiyah, dengan harapan tentu yang terakhir adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, para jamaah yang saya hormati, nah, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa setengah-setengah. Kita tidak bisa lakukan asal ada, asal-asalan. Coba tadi pimpinan cabang ya, orang yang daerah tadi yang surat itu kan tidak mudah ya merancang program seperti itu dengan sangat serius. Kemudian melalui program dengan digitalisasi itu muncul program yang namanya Surat Nur. Itu dirancang sedemikian rupa, itu sebuah keseriusan bagaimana mengurus Perserikatan Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah ini betul-betul menjadi organisasi yang modern. Tadi tanah wakaf dan sebagainya. Kemudian Rumah Direktur tadi menyampaikan kalau punya kartu kartu anggota dapat diskon. Tapi jangan berharap dapat diskon. Artinya kalau mau dapat diskon, apa ibu mau masuk rumah sakit? Kan begitu. Oleh karena itu sekali lagi, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan di Persyarikatan Muhammadiyah, di Aisyah, di Orto itu harus dilakukan sungguh dengan serius, tidak setengah-setengah. Mungkin ibu ada yang mengabdi di amal usaha Muhammadiyah, jangan sekolah itu dijadikan tempat singgahan saja. Yang di rumah sakit juga demikian, yang di amal usaha yang lain juga demikian. Kita ngurus Muhammadiyah hanya sisa-sisa waktu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka ridho Allah itu tidak akan datang. Jadi harus dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Maka sering saya mengatakan, teman-teman yang mengurus amal usaha, kalau Anda misalnya jadi guru, jadi kepala sekolah, yang ada dalam mimpi-mimpi kita cuma satu. Di sekolah yang kita tempati, mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi yang kita urus, supaya itu menjadi bagian kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi, karena kita ingin mengabdi secara sebagai wujud peribadahan kita, di bagian dari tugas kehalifaan kita, maka harus diniatkan secara tulus, harus dengan niat yang ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu mengucapkannya gampang, tapi kadang tidak kita rasakan, ternyata kita sudah keluar dari ketulusan itu. Dan ketika kita berusaha untuk tulus, untuk ikhlas beraktivitas di Persyarikatan Muhammadiyah, godaannya banyak, cobaannya tidak begitu ringan. Ya memang yang namanya perjuangan di jalan Islam itu, perjuangan di jalan Allah itu memang tidak begitu mudah. Butuh ketika kita sudah ikhlas,
butuh kesabaran menjalani itu semua. Bapak-bapak, saya cerita kemarin, sekarang masih bolak-balik Makassar, Jogja. Kemarin satu perjalanan, ya tahulah sekarang perjalanan dari naik pesawat itu sering sekali ditunda. Sudah ada penyampaian, misalnya sebelum berangkat sudah ada penyampaian ditunda, sampai di bandara tertunda lagi. Itu kalau tidak sabar, itu sakit itu, Bang. Sudah capek, sudah kemudian tertunda terus penerbangan dan sebagainya, bahkan kadang dibatalkan. Kalau kita tidak menjalani dengan penuh kesabaran, maka itu akan membuat kita sakit. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian kita pada Persyarikatan Muhammadiyah harus diawali dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian dijalani dengan penuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita akan menggerutu terus menerus. Nah, kalau kita sudah menggerutu, itu akan membawa penyakit pada dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pimpinan cabang, pimpinan ranting, warga Muhammadiyah Asia dan ortom-ortomnya, saya mengajak kita untuk menghadirkan ketulusan kita di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas kehalifan kita untuk membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah, mengurus Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh, menjadikan Muhammadiyah ini sebagai lahan untuk beribadah. Yang berikutnya, Bapak sekalian, sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, sebagai umat Islam, ada berapa nilai yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita. Yang pertama, nilai ketauhidan. Kalau kita bicara tauhid, bicara iman, tidak sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sekedar la ilaha illallah muhammadar rasulullah, tetapi bagaimana pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kita wujudkan dalam pengabdian kita dalam keseharian. Kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Tauhid itu harusnya menjadi motivasi, menjadi daya dorong dalam diri kita untuk terus beraktivitas memberikan yang terbaik. Tauhid itu memerdekakan diri kita. Kita terbebas dari kepentingan apapun juga, ketergantungan apapun juga, kecuali ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu ketergantungannya cuma satu, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan aktivitas untuk kemanusiaan, untuk melakukan yang terbaik. Jadi ketika kita bicara tauhid, bicara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bicara hubungan kita dengan sesama. Orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah dan ortom-ortomnya harus taat beribadah. Bapak sekalian, prode ini LPCR bertambah namanya, LPCR PM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Kenapa ditambah pembinaan masjid? Kita sering mendapatkan keluhan masjid kita
masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah dikelola oleh orang lain. Masjid kita diambil alih oleh orang lain. Mungkin kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mengoreksi apakah kita juga memang masih aktif di dalam mengurusi masjid kita. Apakah jamaah kita masih terurus dan sebagainya. Jangan-jangan memang masjid yang ada yang misalnya dibangun oleh cabang di ranting, kemudian jamaahnya tidak pernah lagi orang pengurus Muhammadiyah jamaah di situ, sehingga pelan-pelan ada jamaah yang masuk, pelan-pelan 1 bulan 2 bulan jadi imam jadi apa, kemudian kita tersingkir di situ. Jadi ini sederhana bisa menimbulkan masalah. Jangan-jangan memang karena kita sudah sibuk mengurus Muhammadiyah di tempat lain atau mengurus apa di tempat lain, tapi lupa jamaah kita, lupa masjid kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketaatan beribadah ya penting untuk kita hadirkan pada sekalian. Apapun juga saya katakan tadi, ya, kehadiran kita di muka bumi ini tujuan kita apa? Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan pengajian-pengajian di masjid. Hari ini kita melakukan Hari Muhammadiyah. Tadi Pak pimpinan daerah mengatakan 2 kali sebulan. 2 bulan sekali. Ya mudah-mudahan jamaah yang sebesar ini bukan hanya 2 bulan sekali, bisa lebih ramai, mungkin di cabang-cabang dan ranting-ranting dan seterusnya. Aktivitas pengajian kita di tempat-tempat ibadah yang kita sudah bangun menjadi penting. Kemarin saya mendapatkan cerita begini. Di suatu tempat ada orang yang ingin membangun masjid. Datang ke pemerintah desa menyampaikan bahwa kami ingin membangun masjid. Tetapi oleh kepala desa mengatakan tidak perlu membangun masjid di sini. Yang perlu dibangun adalah manusianya. Jadi jangan-jangan nanti Bapak penyumbang di sini membangun masjid, kemudian kosong, tidak ada jamaah. Yang kami harapkan katanya adalah bagaimana kita membangun manusianya, sehingga nanti dengan membangun manusianya itu tanpa disumbang dia akan menyumbang untuk membangun masjid. Nah kalau kita membangun masjid tanpa membangun manusianya, masjidnya terbangun tapi tidak ada isinya. Nah yang kita butuhkan sebenarnya dua-duanya, membangun manusianya, membangun masjidnya. Sekarang ini kan pembangunan masjid, alhamdulillah kita bersyukur banyak orang yang konglomerat atau banyak pengusaha-pengusaha yang mau menyumbang, memberikan bantuan untuk membangun masjid. Tetapi setelah terbangun, masjidnya kosong. Nah ini tugasnya Muhammadiyah, tugasnya Isya, membangun manusianya. Dengan membangun manusianya, nanti mereka akan membangun sendiri masjidnya. Kalau orang Muhammadiyah dan Aisyah diminta sumbangan tidak pernah akan kosong. Nah oleh karena sekali lagi sekalian, mari kita sebagai warga persyarikatan, warga Aisyah dan seluruh orto-ortonya untuk terus menghadirkan kebiasaan kita, menghadirkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai yang ketiga yang perlu kita miliki sebagai warga Muhammadiyah adalah jiwa yang istiqamah. Istiqamah. Jadi ketika kita sudah bermuhammadiyah, sudah beraisyah, jangan sampai kita melenceng dari situ. Harus tetap teguh di dalam membawa diri kita, konsisten untuk membawa persyarikatan Muhammadiyah ini ke jalan yang benar. Tadi keikhlasan.
yang keempat keikhlasan. Keikhlasan ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita terus hadirkan di dalam diri kita sekalian, agar kehidupan kita menjadi tenang. Orang yang niatnya tulus, kalau kita tulus di dalam memulai sebuah pekerjaan, memulai sebuah aktivitas, kita jalani dengan ketulusan dan jiwa kita insya Allah akan menjadi tenang. Kalau masih ada gangguan-gangguan dalam hati kita, masih ada yang mengganggu pikiran kita di dalam beraktivitas, bermuhammadiyah, beraisyah dan berortom, berarti keikhlasannya masih perlu dipertanyakan. Saya ikhlas tapi, kalau saya masih ada tapinya itu namanya tidak ikhlas. Yang namanya ikhlas tulus tidak ada tapi. Saya ikhlas tapi, itu kalau sudah saya ikhlas tapi itu masih belum ikhlas namanya, belum tulus namanya. Jadi kalau yang ikhlas itu tidak ada pikiran macam-macam dalam dirinya, mengurus Muhammadiyah tidak, mengurus amal usaha Muhammadiyah tidak punya kepentingan tadi sebagai wujud pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan ketika kita mengurus Muhammadiyah, ketika usaha Muhammadiyah sudah harus selesai dengan dirinya. Ada lagi yang kita pikirkan macam-macam. Saya mau jadi pengurus Muhammadiyah karena saya mau jadi anggota Muhammadiyah karena mau jadi kepala sekolah. Sudah. Sama ketika teman-teman Bapak Ibu yang sementara mengabdi di amal usaha, kemudian diberi amanah misalnya menjadi apapun di situ, jadi wakil kepala sekolah, jadi rektor, wakil rektor dan sebagainya, atau jadi dekan apa dan sebagainya. Ketika diminta berhenti, lalu masih tidak masih berat hati untuk berhenti ketika waktunya, itu berarti pengabdian kita kepada syarikatan belum tulus. Saya sudah lama, kok saya tidak diangkat jadi kepala sekolah, para saya guru yang paling lama di sini. Kalau masih itu artinya kita masih belum ikhlas bermuhammadiyah. Nah kalau itu yang kita lakukan, insya Allah sekolah-sekolah kita aman. Mau jadi kepala sekolah, mau tidak, mau jadi guru atau tidak, mau jadi rektor atau tidak, itu masih amal usaha kita itu. Karena ada juga orang ketika diberi amanah senang, begitu dicabut amanah itu lalu kemudian marah-marah. Itu artinya belum tulus beramal usaha, belum tulus bermuhammadiyah. Kenapa saya tiba-tiba dipecat? Kenapa saya tiba-tiba diberhentikan dan sebagainya? Pokoknya kalau itu yang masih terjadi, kalau kita ingin amal usaha kita berjalan dengan baik, ya kita harus menghadirkan juga ketulusan itu. Apakah sebagai pimpinan, sebagai anggota, sebagai pegawai dan sebagainya, hadirkan juga ketulusan itu di dalam diri kita. Yang berikutnya, warga Muhammadiyah harus berjiwa gerakan. Kan namanya kita itu pergerakan Muhammadiyah. Jadi kalau tidak bergerak, ya bukan pergerakan namanya. Orang yang punya jiwa pergerakan itu tidak mau tinggal diam, selalu ingin melihat bagaimana Muhammadiyah ini, bagaimana Aisyah ini untuk terus beraktivitas. Tidak pernah diam dalam pikirannya, tidak pernah berhenti untuk memikirkan Muhammadiyah, memikirkan Aisyah, memikirkan ortom-ortomnya sehingga menjadi sesuatu, menjadi dinamis, menjadi pemicu untuk terus bergerak. Kemudian yang berikut kesalehan. Di Muhammadiyah yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan itu bukan hanya kesalehan pribadi, tetapi kesalehan sosial.
Orang Muhammadiyah tidak ingin hanya dirinya yang masuk surga, yang lain biarkan aja masuk neraka. Itu orang Muhammadiyah tidak berpikir begitu. Dia memikirkan dirinya, kesalehan pribadinya sekaligus kesalehan sosial. Kita paham betul bagaimana kedahlan dengan teologi Al-Ma'unnya, yang kemudian dengan teori Al-Ma'un itu melahirkan rumah sakit, melahirkan sekolah, melahirkan macam-macam amal usaha. Amal usaha dilahirkan dalam rangka kesalehan sosial kita. Orang tidak pernah rela, tidak pernah senang melihat saudaranya sakit. Tidak pernah selalu gelisah menderita. Selalu gelisah ketika ada orang yang tertindas. Selalu gelisah kalau ada bencana dan sebagainya, untuk terus menghadirkan dirinya, membantu sesamanya dalam rangka kesalehan sosial tadi. Nah, itulah kemudian kenapa kita punya banyak sekolah, banyak panti asuhan, ada yang diimsi dan sebagainya dalam rangka tadi itu, kesalehan sosial itu. Karena bagi warga Muhammadiyah bukan hanya kepentingan dirinya yang dipikirkan, tetapi kepentingan umat, kepentingan kemanusiaan. Ya, sudah beramal udah pasti. Tadi berapa anggarannya pembangunan masjid Gedung Dakwah kita? Kalau cuma 1 miliar, saya kira selesai hanya ini harusnya. Negosiasi jamaah kan gitu. Warga Muhammadiyah kalau pergi pengajian tidak pernah konsul dompetnya karena pasti bawa itu. Walaupun tidak diberitahu, sudah pasti nanti ada perintah sumbangan dan sebagainya. Karena itu tanya apa warga Muhammadiyah itu atau orang Muhammadiyah, orang Asia dan ortom-ortomnya itu gemar untuk beramal. Dulu waktu saya kecil ada itu apa ya, model jemputan itu. Jadi ibu-ibu kalau masak nasi kan gitu ya, selalu disiapkan satu genggang untuk sumbangan. Jadi misalnya memasak nasi situ, kemudian ada satu genggang disimpan untuk kepentingan anak yatim, kepentingan sosial. Nah, kami waktu itu yang anak-anak setiap bulan pergi menjemput itu. Itu kan sebuah model apa? Keinginan kita untuk terus melakukan amal soleh, membantu sesama dan seterusnya. Yang berikutnya bahwa warga Muhammadiyah, warga Asia, warga Perserikatan ini harus selalu menjadi teladan di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimanapun juga kita berada, di lingkungan sosial manapun kita berada juga, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh. Menjadi contoh rumah tangga yang sakinah, menjadi contoh di dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan kita sebagai manusia. Nah, terakhir sekalian, saya ingin kita mencoba mengambil inspirasi dari para tokoh-tokoh kita, para tokoh-tokoh pendahulu kita, supaya ini memberikan semangat kepada kita semua untuk terus menghadirkan diri kita mengurus Perserikatan Muhammadiyah. Pada tahun 1920 Kongres Muhammadiyah yang ketika itu Pak Kiai Dahlan masih hidup, dibentuklah 4 bagian, 4 majelis. Yang pertama bagian persekolahan yang sekarang namanya Dinas dan Majelis Dikti.
kemudian bagian tablik, bagian pustaka, dan bagian penolong kesengsaraan umat. Bagian persekolahan ini ditunjuklah Kiai Hisam sebagai ketua, kemudian bagian tablik Kiai Fahrudin, lalu kemudian bagian pustaka Kiai Mutar, dan terakhir PKU Kiai Suja. Di kongres itu. Nah, pada saat penunjukan seperti tadi, masing-masing ini pelantikannya itu masing-masing ketika misalnya Kiai Hasim Hisam, Kiai Hisam ditunjuk sebagai bagian persekolahan. Pelantikannya tidak disuruh macam-macam, cuma ditanya, sebagai ketua bagian persekolahan apa yang Anda mau lakukan? Sebagai Kiai Fahrudin sebagai ketua bagian tablik apa yang Anda mau lakukan? Kiai Mutar sebagai ketua bagian pustaka apa yang Anda mau lakukan? Kemudian Kiai Suja sebagai ketua bagian PKO, namanya PKO, penolong kesengsaraan umat, apa yang Anda mau lakukan? Ya. Kiai Hisam mengatakan bahwa saya bersama dengan teman-teman bagian persekolahan akan membangun universitas yang megah. Jadi ada penekanan universitas yang megah. Kemudian bagian tablik Pak Kiai Fahrudin ingin mengembangkan Islam melalui berbagai media. Lalu kemudian Kiai Mutar sebagai ketua perpustakaan mengatakan ingin menyiarkan agama Islam melalui selebaran-selebaran di perpustakaan dan media-media itu, dan kemudian dengan suara Muhammad dan seterusnya. Nah, Kiai Suja juga ditanya apa? Kiai Suja ketika ditanya ingin membangun hospital, membangun rumah sakit, itu sempat diketawain, sempat orang tidak percaya. Tahun 1920 Bapak sekalian, tadi saya menekankan, tahun 1920 Kiai Hisam sudah universitas yang megah. 19 dia sudah punya impian untuk membangun rumah sakit yang sekarang PKU di kota ya, itu kan bagian dari itu, yang kemudian berkembang sampai sekarang. Apa yang saya ingin katakan di situ Bapak sekalian, bapak-bapak kita, para pendahulu kita itu, bahkan tahun 1920 kita belum punya daftar, belum punya apa-apa, sudah mau bangun rumah sakit. Tahun 1920 tidak punya sarjana macam-macam, mau bikin perguruan tinggi, mau bikin universitas yang megah. Walaupun nanti tahun 50-an baru mulai bangun. Apa artinya? Apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita ini adalah pertama bahwa mereka semua punya visi yang jauh ke depan, punya impian yang jauh ke depan. Punya semangat untuk membangun manusia, punya semangat yang berapi-api dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tetapi punya impian yang jauh ke depan. Kau membayangkan membangun rumah sakit tahun 1920 tanpa dokter, tanpa, dan ketika itu sempat diketahui Kiai Suja itu oleh peserta kongres. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tetapi kemudian dia dengan semangat itu ya lahirlah rumah sakit PKU yang sekarang jumlahnya sudah ratusan. Dengan semangat itu lahirlah perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah punya 163 perguruan tinggi. Malaysia terakhir kemarin kita akuisisi Bekasi, kita punya sekolah sekarang 5.000 di Australia. Itu kan semangat yang dibangun tahun sebelum, bukan semangat hari ini. Juga ketika Kiai Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah 11, beliau sudah membangun sekolah di rumahnya dengan segala keterbatasannya.
Jadi di samping tadi yang saya katakan punya para pendahulu kita itu punya impian yang jauh ke depan dalam rangka membangun, dalam rangka dakwah ini, dalam rangka membangun sumber daya manusia ini, mereka memiliki keikhlasan di dalam membangun. Dan ketulusan kita itulah kemudian yang saya kira lalu kemudian menarik ketulusan orang lain. Coba bayangkan Bapak sekalian, walaupun hanya ada beberapa versi ya, kalau kita nonton kemarin sang pencerah dengan gantungannya kedalan itu ya, ada versi ceritanya yang lain, tapi intinya hampir sama. Ketika sekolah yang dibangun atau yang didirikan oleh beliau kehabisan dana, gurunya sudah tidak terima gaji lagi karena kehabisan dana. Lalu kalau persinya film sang pencerah kan pukul gentongan itu, kemudian ngumpul orang. Persi yang pernah saya baca lagi bahwa Kedalan menyuruh muridnya mendatangi para orang-orang kaya yang kikir. Nah, ada tambahannya. Orang kaya yang kikir di sekitar Koman diundang datang ke rumah beliau. Malam pertama mereka datang, kemudian dijamu makan malam oleh Kedalan. Sudah itu disuruh pulang, tidak ada cerita apa-apa. Malam kedua diundang lagi datang. Mas itu tadi orang-orang kaya yang kikir itu disuruh datang, kemudian datang di rumah Kedalan, dijamu lagi makan malam. Bayangkan orang kaya dijamu oleh Kedalan yang pada saat itu sudah biaya sekolahnya. Hari ketiga lagi datang. Nah, sudah mulai ada bertanya, Pak Kiai kenapa sudah 2 hari, ini sudah hari ketiga, baru disuruh pulang, ada apa ini? Barulah kemudian Kedalan menyampaikan, sekolah ini, sekolah Muhammadiyah ini sudah kehabisan dana. Tidak ada lagi biaya untuk membiayai sekolah, tidak ada lagi biaya untuk menggaji guru. Nah, oleh karena itu saya mau melelang barang-barang yang ada saya miliki. Singkat cerita, semua sudah dilelang. Kemudian tidak ada satupun di antara tadi orang-orang kaya yang kikir itu yang mengambil barangnya hasil lagi. Pak Kedalan mengatakan, kenapa tidak dibawa pulang ini? Kalau Anda tidak mau bawa pulang, nanti saya antar lagi ke rumahnya masing-masing. Nah, mereka mengatakan, sudahlah Pak Kiai, ini kami barang-barangnya dananya sudah silakan dipakai, kemudian barangnya saya kembalikan untuk pakai kembali. Apa makna dibalik peristiwa itu Bapak Ibu sekalian? Ketika Kedalan membangun sekolah, ketika Kedalan kekurangan dana, niat awal Kedalan membangun sekolah itu kan dengan ketulusan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketulusan Kedalan membangun pendidikan ini untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, lalu kemudian menarik ketulusan orang lain. Coba bayangkan orang kikir yang tadinya orang kikir lalu kemudian mau menyumbang. Itu kan ada, karena ketulusannya Kedalan lalu mengundang ketulusan orang lain. Nah, inilah kemudian penting saya katakan tadi, bagaimana kita menghadirkan ketulusan dalam diri kita, di dalam pengabdian kita pada Perserikatan Muhammadiyah, sehingga juga nanti akan mengundang ketulusan orang lain berikutnya. Kalau kita membangun tadi membangun pusat dakwah kita dengan tulus, insya Allah jamaah akan menyumbang dengan tulus juga. Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan Bapak sekalian, sehingga perjalanan Perserikatan Muhammadiyah ini menjadi berjalan dengan baik, karena kita yakin Perserikatan Muhammadiyah Aisyah dengan ortom-ortomnya hadir bukan untuk Muhammadiyah, tetapi hadir untuk kepentingan bangsa, kepentingan agama dan
kepentingan umat dan kemanusiaan. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya hadir sekaligus menjadi wadah silaturahmi untuk kita semua. Nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikianlah rangkaian acara dalam agenda rangkaian acara pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo di 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan pada hari Sabtu 20 September 2025 Miladiah. Tentunya diucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Irwan Hakim MPD. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Tentunya sebelum kita akhiri bersama, perlu kami sampaikan informasi bahwa untuk infak hari ini, alhamdulillah terkumpul sejumlah 30.018.500 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih untuk seluruh warga persyarikatan yang telah memberikan tentunya infak terbaiknya. Dan kita akhiri rangkaian acara kali ini Hari Muhammadiyah, momentum untuk perkuat hubungan dan kebaikan. Semoga Kabupaten Sleman terus menjadi teladan dalam membangun peradaban yang bermartabat seiring dengan cahaya ilmu dan amal yang tak pernah lekang oleh waktu. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segenap kerabat kerja yang bertugas dari TV undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh warga persyarikatan yang hadir di tempat ini di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga yang telah bergabung melalui channel live streaming YouTube dari TVMU, dan juga terima kasih kepada seluruh stakeholder donatur yang telah mendukung rangkaian acara kali ini Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman yang telah terselenggara, juga berkat bantuan dari rekan-rekan panitia pelaksana yang diamanahkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sleman yang terus serta menjadi bagian dari penyelenggara. Kemudian juga pendukung acara, terima kasih. Dan perlu kami sampaikan informasi Bapak Ibu, untuk bazar Hari Bermuhammadiyah diikuti oleh seluruh warga persyarikatan, baik dari PRA, kemudian PCA, kemudian juga dari Amal Muhammadiyah yang telah tergabung di bazar. Silakan Bapak Ibu di bazar yang berada di samping masjid, tepat pada samping Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo. Silakan Bapak Ibu bisa berkunjung, meramaikan bazar, terus serta membeli cenderamata khas karya dari bunda-bunda Syiah tercinta dan juga dari amal usaha masyarakat. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga untuk seluruh